Podcast, Pampilan Podcast. Bicara nggak harus pakai suara, Perang nggak harus pakai senjata. Nah, pada episode kedua kali ini kita akan membahas tentang wadah persma. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan nih, kita perkenalan dulu kali ya. Boleh. Oke, dari aku sendiri, aku Mukhlis Rotul Munir. Dan aku Ridwan Nabawi. Nah, sekarang sudah ditemani oleh dua bintang tamu yang spesial kali ini. Ya. Dari siapa aja nih? Terima kasih Mas. Ya. Siapa dulu nih? Aku ya udah. Ya udah. Di sini ada aku, Alvanza, dan di sini ada Saya Rinaldi Fajar. Nah, di sini kami diundang nih dari teman-teman Pabilan untuk ngisi podcast, Ya, Podcast. Pabilan Podcast. Nah, tentang wadah PPMI. Gimana nih Mas? Sebelumnya, Mas Panja sekarang lagi sibuk apa nih? Kalau aku ya sibuk di LPM ku sendiri. Kurang lebih itu sih, lagi banyak agenda kan. Sekarang udah di akhir tahun biasanya mulai pergantiannya kayak gitu. Kalau Mas Panja sendiri? Ya sama seperti Mas Panza gitu, berangkat dari LPM ya masih ada banyak sekali kesibukan di LPM saya gitu. Oh, iya. Nah, Ya, kebetulan di sini kami sebagai bintang tamu diundang sebagai apa nih? nah, Sebagai peserta LPM itu tadi atau yang lain nih? Oke, kalau sesuai dengan tema kita kali ini kita mau bahas tentang wadah besar atau wadah dari PPM, wadah dari pers mahasiswa itu sendiri nih, yaitu sering kita sebut sebagai PPMI. Nah, kebetulan kan denger nih, kita nggak tahu bener apa enggak. Nah, ini dari mas-masnya ini itu dari PPMI gitu. Nah, bisa dijelaskan sedikit tentang posisinya seperti itu. Ya. Kalau dari aku sendiri, Vanza, di tahun 2021 awal tahun itu berangkat dari Muskot dan akhirnya terbentuknya PPMI yang baru di Dewan Kota Solo. Saya diamanai sebagai Biro Umum. Kalau Mas Fajar? Kalau dari saya di PPMI DK Solo sebagai BP Jaker Gitu. Nah, berarti sama-sama pengurus PPMI juga ya? Iya. Kedua-duanya. Ya belum sah sebenarnya, cuma kemarin itu pasca Muskot terbentuk apa ya, bisa dikatakan formatur ya. Formatur, Nah, lobbying. Ya dari proses lobbying Muskot itu gitu. Gimana? Mungkin bisa langsung kita bahas aja ya tentang tema kita kali ini. Nah, bisa dijelaskan mungkin tentang apa sih sebenarnya yang menjadi wadah dari Persma itu sendiri? Dari siapa dulu nih? Aku singkat aja deh. Oh ya, Ini silakan. kan kalau dari Persma atau teman-teman LPM namanya kan Pers Mahasiswa. Nah, di situ Persma punya wadah namanya PPMI. Dan wadah itu digunakan kalau di awal sesuai dengan histori sejarahnya, di awal Persma terbentuk, wadah itu terbentuk PPMI untuk wadah saling memperjuangkan hak pada masa itu. Jadi karena ideologi dari PPMI itu sendiri adalah perjuangan. Tapi kalau sekarang mungkin lebih relevannya biar bisa dijelasin sama Mas Fajar. Oh iya, gimana tuh Mas? Mungkin kalau bicara tentang wadah pers mahasiswa ya, Ya. di Indonesia sendiri ada PPMI gitu. Mungkin untuk tingkatan kota ada masing-masingnya. Kalau di PPMI itu ada Dewan Kota. Mungkin kalau di kota hanya satu kota sendiri ada PPMI kota. PPMI kota saja, bukan Dewan Kota gitu. PPMI Berarti kota. beda ya Dewan Kota sama kota. Dewan Kota itu antar wilayah yang ada di wilayah terdekatnya gitu kan. Iya. Kalau di Solo itu Kayak Solo Raya. Solo Raya gitu, bukan secara khusus Surakarta doang gitu. Walaupun penamaannya kalau di PPMI Dewan Kota Surakarta gitu. Oh. Kan di di PPMI Dewan Kota Surakarta juga itu merupakan wadah
tingkatan antar kota gitu atau biasa disebut Dewan Kota gitu. Ada yang dari Sukoharjo, ada yang dari Klaten gitu, ada berarti dari kota Solo. Singkatnya kalau Dewan Kota itu kumpulan dari beberapa kabupaten atau kota gitu. Iya, kumpulan dari kabupaten atau kota. Kalau di Jogja sendiri kan ada Yogyakarta itu kan tingkatan provinsi. Iya, maksudnya provinsi. Iya, maksudnya provinsi. Ada Sleman dan lain-lainnya. Di kan. Bali pun Dewan Kota Bali. Iya, Dewan Kota Bali itu kan terdapat dari beberapa kabupaten juga. Tadi mungkin disinggung sedikit tentang sejarah ya. Nah, gimana tuh sejarahnya kok bisa terbentuk PPMI? Nah, ini biar bisa dijelasin sama Mas Fajar nih, ahli sejarah BPMI. Enggak tuh. Cuma suka baca doang gitu. Gimana ya kalau bicara tentang sejarah PPMI itu berdiri, memang tidak lepas dari pergerakan mahasiswa itu sendiri kan gitu, dari dinamika yang ada dari era ke era gitu kan. Dari sebelum PPMI itu ada yang namanya wadah pers mahasiswa tingkat nasional, yaitu IPMI, yaitu kepanjangan dari Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia gitu. Perjalanannya IPMI itu pun lumayan rumit gitu. Pada tahun 84 ketika itu di IPMI itu terjadi kekosongan kepengurusan sampai akhirnya tidak ada pergerakan dari organisasi itu gitu. Sampai akhirnya kaderisasi regenerasi dari pengurusannya itu tidak berjalan gitu, atau bisa dikatakan mereka gagal melaksanakan kongres yang ke-6. Berarti sudah 6. Iya, sudah melakukan. Pokoknya IPMI itu tidak berjalan itu karena tidak menjalankan kongres yang ke-6 gitu. Setelah itu terbentuklah wadah pers mahasiswa yang baru gitu. Pada tahun 1992 di Kota Malang, atau lebih tepatnya di Universitas Brawijaya Malang gitu. PPMI berdiri sebagai wadah pers mahasiswa tingkat nasional gitu. Walaupun memang sebenarnya PPMI itu diperkuat oleh wadah pers mahasiswa tingkatan kota gitu. Jadi tanpa perhimpunan pers mahasiswa tingkat kota itu, PPMI pun tidak ada gitu. Tanpa adanya LPM pun PPMI sekarang tidak ada gitu kan, karena PPMI hadir adalah sebagai wadah gitu, bukan sebagai alat untuk memperjuangkan kelompoknya, tapi alat memperjuangkan nilai-nilainya. Aku mau nyambung nah. Jadi kan tadi udah dijelasin sedikit nah dari Mas Fajar tentang sejarahnya. Seingatku awal mula terbentuknya PPMI kan karena diadainnya Lokakarya ya. Nah, itu Lokakarya itu sendiri gimana dulu ya? Nah, Lokakarya itu yang ngadain siapa? Dari teman-teman pers mahasiswa secara nasional itu butuh wadah baru setelah katakanlah runtuhnya IPMI tadi. Setelah runtuhnya IPMI tadi dan gagalnya Kongres ke-6, di Kongres ke-6 itu pun ada pembahasan tentang wadah baru ya? Iya, ada wadah baru. Nah, dari Kongres ke-6 itu ada wadah baru juga nyiptain suatu acara yaitu Lokakarya itu tadi yang diadain di Unibrau. Berarti atas inisiatif LPM. Ya. Ketika Lokakarya itu tadi pun sebelumnya dari kota Jogja, dari provinsi Jogja atau di Yogyakarta ada PPMY. Nah, dari situ mereka makin menginisiasi, makin gencar untuk membentuk wadah baru. Dari situ teman-teman ketika Lokakarya pembahasannya juga akhirnya mengarah ke pembahasan tentang wadah baru itu sendiri, mulai dari ADART-nya mungkin yang meneruskan PPMI atau bagaimana, dan hal-hal apa aja yang perlu diperjuangkan oleh PPMI. Bahkan ketika pembahasan nama wadah baru itu pun terjadi cukup rumit gitu. Kenapa itu? Pemberian istilah penerbitan penerbitan atau pers tadi. Berarti apa ya? Jadi awal mula berdirinya PPMI itu kan mereka kebingungan mengenai legalitas organisasinya itu mau diakui oleh pemerintah atau tidak.
Jadi pada waktu itu ada Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika, di mana PPMI itu ingin menjadi terlibat dalam atau di bawah Dinamika pers utama, ya, pers dinamika arus utama kan? arus utama pada saat itu. Jadi mereka ingin ingin diakui juga ingin gitu diakui sebagai secara pers legalitasnya gitu, secara oleh legal. pemerintah gitu. Oleh karena itu mereka menginisiasi dengan istilah nama penerbitan gitu. Karena memang pada waktu itu kalau tidak salah muncul surat keputusan menteri penerangan pada saat itu, yaitu yang membedakan istilah pers umum dan pers khusus gitu. Nah, pers umum itu ya pers arus utama, dan pers khusus itu untuk pers mahasiswa. Gitu. Jadi bedakan. Jadi pemberian istilah untuk pers khusus itu tidak spesifik untuk pers mahasiswa, namun untuk pemberian istilah sebagai penerbitan mahasiswa gitu. Berarti nggak cuma pers mahasiswa aja. Dan ya pada saat itu program NKK-BKK atau normalisasi kehidupan kampus, birokrasi kehidupan kampus pun turut menyumbang pers mahasiswa. Seperti Balairung itu kan mereka lahir di bawah naungan BKK itu sendiri gitu. Makanya sampai sekarang mereka pun tetap kekeh menggunakan istilah penerbitan gitu. Banyak corak-corak pers mahasiswa yang hadir ketika era BKK itu, seperti PPPM Balairung, lalu PPOM di Semarang itu, di UNES gitu. Itulah kenapa pers mahasiswa pada waktu itu ingin berkompromi dengan keadaan waktu itu, yang dimana pers khusus adalah penerbitan mahasiswa gitu. Nah, pada akhirnya mereka ditolak oleh Menteri Pendidikan yang di bawahnya ada Dirjen PPG itu, karena memang PPMI ya secara politis tidak diakui secara legalitasnya gitu. Lalu mereka akhirnya memilih jalan tidak berkompromi, artinya mereka menolak segala keputusan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru pada waktu itu. Pada akhirnya mereka mengganti istilah PPMI yang akronimnya itu PPMI, yang kepanjangannya yaitu Perhimpunan Penerbitan Pers Mahasiswa, menjadi Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia gitu. Jadi mereka akhirnya mengganti istilah penerbitan menjadi pers. Ya mereka akhirnya menolak berkompromi dengan pemerintah gitu. Jadi mereka akhirnya ya tetap menjalankan idealismenya sebagai pers mahasiswa, sebagai alat kontrol sosial. Sebagai media alternatif. Ya, gitu. Lebih tepatnya ya mereka memang menjalankan nilai-nilai kemanusiaan gitu. Lihat realitas yang ada di masyarakat pada saat itu. Itu. Terlepas dari itu semua tadi, akhirnya wadah PPMI itu pun sampai sekarang dari sejarah tadi jadi wadah berjejaring gitu. Karena ada moto berjejaring untuk saling menguatkan. Itu tadi. Jadi PPMI yang awal terbentuk tadi sampai sekarang masih terus ada, karena itu tetap untuk jadi wadah jejaring antar pers mahasiswa, antar LPM se-Indonesia gitu. Agar ada pembahasan tetap dan mungkin ada isu-isu yang perlu dikawal bersama gitu. Itu sampai sekarangnya PPMI jadi wadah berjejaring. Jadi kurang lebih kayak gitu ya sejarahnya yang panjang itu, dari peran PPMI sendiri pada Persma itu kayak apa terhadap LPM? Wadah Persma terhadap LPM ya? Iya. Wadah PPM gimana? PPMI terhadap LPM. Iya. Maksudnya gimana tuh? Peran PPMI ke LPM kan? Iya, betul. Ya, Siapa nih? Ya kamu. Mas Fajar mah.
Sebenarnya PPMI lahirkan atas keinginan pers mahasiswa itu membentuk wadah secara nasional gitu kan. Nah, oleh karena itu ya PPMI ada ya karena LPM, karena pers mahasiswa gitu. Oleh karena itu ya dari LPM itu sendiri gitu sebenarnya. LPM itu sendiri yang ingin menggerakkan wadahnya seperti apa gitu. Nah, disitulah kesadaran pers mahasiswa itu harus hadir ya dari LPM-nya terlebih dahulu sebelum berangkat ke PPMI sebagai wadahnya itu seperti apa. Oleh karena itu memang di PPMI itu sendiri kan ada tagline berjejaring dan saling menguatkan. Berjejaring itu ya bisa diartikan mereka dapat memperkuat relasi antar LPM, dan saling menguatkan itu ya ketika ada permasalahan bisa diselesaikan bersama-sama gitu. Nah, biasanya isu-isu yang digarap oleh pers mahasiswa ya represi pers mahasiswa itu sendiri mengangkat gitu. isu kebersamaannya. Jadi biasanya ada pemberedelan terhadap pers mahasiswa gitu kan. Lalu ada terkadang dalam pemberitaannya pun ada orang yang tidak terima dengan pemberitaannya lalu melakukan pemukulan lalu terhadap jurnalisnya itu sendiri gitu. Jadi wadah untuk menanggulangi bahkan mengantisipasi adanya represivitas dari pihak-pihak luar pers. Iya. Kayak gitu. Nah, terus kemudian kondisi PPMI saat ini itu seperti apa? Mungkin kalau bicara kondisi PPMI itu sangat berbeda ya ketika era Orde Baru dan era Reformasi. Kondisi ketika penjabaran tentang sejarah tadi dan kondisi saat ini sudah sangat berbeda. Sangat berbeda gitu. Mungkin pengurus PPMI sebelumnya pun mereka mengatakan bahwa generasi kita generasi anakronis gitu ya. Gitu. Bisa dikatakan kita itu sudah sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Gitu. Di mana generasi sebelumnya itu mungkin mereka punya kesadaran politik. Sementara di generasi kita terlalu fokus kepada teknis kita sebagai jurnalis. Nah, itu yang sebenarnya menjadi kritik untuk kita sendiri sebenarnya, otokritik untuk kita sendiri untuk menyadarkan kesadaran politik kita gitu. Agar memang generasi kita pun tidak menjadi tabu politik gitu. Nah, peran sejarah itu pun akhirnya membuat kita tidak ahistoris gitu kan. Kita tidak melupakan sejarah juga, lalu kita tidak dapat melupakan sejarah itu dari sudut pandang perjuangannya seperti apa gitu. Kalau kondisi saat ini pun karena udah bedanya zaman, udah bedanya orang-orang tadi, udah bedanya generasi tadi. Di saat ini ya PPMI pure sebagai wadah berjejaring tadi. Dari sini kita mungkin melakukan ada pembahasan tentang penguatan pers mahasiswa itu sendiri. Kalau enggak itu ada pengawalan isu bersama kayak yang sekarang lagi digencarkan PPMI mungkin tentang kebebasan akademik. Berarti terus menguatkan motonya tadi. Iya. Saling menguatkan tadi. Nah, kemudian sejauh ini sebenarnya apa sih yang sudah dilakukan PPMI itu sendiri? Sebenarnya banyak yang sudah dilakukan PPMI itu. Kayak yang tadi udah dijelasin kan mulai dari berjejaringnya. Jadi PPMI menjadi wadah mengadakan suatu kegiatan secara nasional dan itu dihadiri teman-teman LPM dan itu bisa jadi wadah untuk menambah relasi antar LPM. Itu LPM senasional. Iya, LPM senasional. Bahkan dari Sobat Timur, Mataram, dari sana pun juga udah mulai dikenal gitu. Udah mulai ada jejaringnya. Di luar itu semua, apa aja yang mungkin udah dilakuin, ya itu tadi gerakan-gerakan solidaritas ketika ada represivitas antar di LPM, represivitas dari pemerintah mungkin atau represivitas dari kampus masing-masing. PPMI jadi gerakan solidaritas untuk mengadvokasi represivitas itu tadi.
Jadi memang bisa dikatakan gerakan pers mahasiswa saat era-era formasi itu memang bisa dikatakan sudah terkotak-kotakan juga gitu. Terkotak-kotakan itu memang apa ya, bisa dikatakan mereka sudah memperjuangkan dengan cara mereka sendiri, bukan untuk bersama-sama gitu. Jadi memang akhirnya ya wadah yang akhirnya bersatu akhirnya terpecah gitu. Itu sih kalau lihat dari keadaan pers mahasiswa saat ini atau PPMI sebagai wadah pers mahasiswa. Terus kan tadi juga udah disebutin satu forum kongres itu ya. Nah sebenarnya forum-forum dalam PPMI itu apa aja sih? Sebenarnya mungkin kalau forum kalau kongres mukernas itu kan lebih ke apa ya, teknisnya, teknis organisasinya seperti apa, mekanisme penjalanan organisasinya seperti apa gitu. Kayak mukernas itu sebuah forum yang diperuntukkan dalam pembahasan program kerja para pengurus PPMI itu sendiri. Dan ada forum kongres, nah di situ lebih ke pembahasan tentang penyesuaian ADART yang sekarang, penyesuaian terus untuk pembaruan dan peningkatan penguatan ideologinya tadi. Sama itu ya berarti sama apa? Pergantian kepemimpinan. Iya, sama pergantian kepemimpinan. Mungkin kalau acara-acara lain di luar situ PPMI juga menyediakan ruang diskusi, ruang pembahasan pengawalan isu bersama. Tapi kayak gitu mungkin lebih ke antar deka ya, antar dewan kota. Karena kalau secara nasional isu yang perlu dibahas atau isu yang men-trigger LPM semua untuk melakukan pembahasan bersama belum secara signifikan muncul gitu. Mungkin kalau dari per dewan kota ada kayak di Dewan Kota Jogja kebanyakan pembahasannya lebih ke agraria sama militer. Agraria sama militernya kayak gitu. Dan untuk Dewan Kota Solo sendiri mungkin kalau bercerita tentang Dewan Kota Solo ya memang masih tahap reorganisasi. Sedang membangun kultur yang lama sudah tidak aktif gitu kan, bisa dikatakan gitu. Kita bercerita mengenai membangun kultur ya tidak gitu kan. Kita sudah menjalankan kultur yang ada gitu, namun kita memperbaiki apa yang terjadi di masa lampau gitu kan. Jadi generasi yang baru yang mengoreksi generasi yang terdahulu gitu. Oleh karena itu memang peran PPMI di Dewan Kota Solo ya akhirnya mengoreksi apa yang ada terdahulunya gitu. PPMI Dewan Kota Solo pun masih terang redup kayak gitu. Iya. Awal mula hadir di tahun 2010. Ya, di tahun 2010 Dewan Kota Solo akhirnya terbentuk. Di situ pun mungkin kepengurusannya berjalan beberapa tahun, setelah itu vakum, setelah itu ada lagi, setelah itu vakum. Kebanyakan kayak gitu. Nah, itu alasannya kira-kira kenapa? Ya, mungkin karena teman-teman LPM-nya itu tadi belum apa ya? Belum sadar gitu apa fungsi dari wadah ini sendiri dan untuk apa adanya wadah ini sendiri, mungkin seperti itu. Jadi lebih tepatnya adanya wadah ini juga untuk selain berjejaring tadi, gerakan solidaritasnya ketika ada teman-teman yang terrepresi atau apa, di situ solidaritas antar LPM makin kelihatan kuatnya gitu. Dan untuk mengadvokasi, jadi ketika ada LPM yang butuh advokasi, contohnya kayak beberapa LPM yang terkena represif dan dia perlu advokasi hingga sampai ke ranah hukum, PPMI jadi wadah gitu, wadah untuk mengarahkan teman-teman LPM kalau mau ngambil ranah hukum kayak gimana-gimananya diarahkan. Dan PPMI sendiri pun beraliansi sama AJI, Aliansi Jurnalis Independen, itu untuk bagian advokasinya. Jadi ketika ada advokasi dan PPMI dirasa kurang tahu harus dibawa ke arah mana, di situ PPMI kerjasama dengan AJI, terutamanya kalau Dewan Kota Solo kerjasama dengan AJI untuk pembahasan represivitasnya. Dan alhamdulillahnya di Kota Solo sendiri masih
minim lah adanya represif itu sendiri. Ya sebenarnya PPMI itu kan terdiri dari beberapa badan pekerja, di mana badan pekerja itu mempunyai tupoksinya masing-masing gitu kan. Di PPMI seperti pengurus gitu. iya seperti Iya. pengurusnya bisa dikatakan departemen gitu ya. Iya. Yaitu ada PP Media yang biasanya itu mereka mengadakan forum Pemret gitu. Biasanya forum Pemret yang membahas mengenai ya perkembangan sumber daya manusianya seperti apa, lalu isu-isunya seperti apa, lalu ada badan pekerja advokasi, di mana advokasi itu yang membahas tentang isu-isu terkait dengan apa yang ada di lingkungannya gitu. Apabila terjadi represivitas terhadap jurnalis pers mahasiswa itu bisa diangkat gitu kan, bisa diadvokasi. Nah yang menarik dari PPMI itu adanya PP advokasi itu ada dua peran gitu. Di peran PP advokasi itu ada peran litigasi dan non litigasi. Nah peran litigasi itu yang tadi udah disebutkan sama Mas Lanza, yaitu berafiliasi dengan AJI mengenai sengketa yang ada yang menjadi permasalahan terhadap pers mahasiswa itu gitu. Lalu kalau non litigasi itu kita lebih ke menyuarakan isu-isu itu kepada teman-teman pers mahasiswa yang ada gitu kan. Bisa dikatakan menggaungkan isu itu menjadi isu yang bisa dikatakan menjadi permasalahan bersama gitu. Nah non litigasi inilah yang akhirnya mereka bisa mengangkat isu itu menjadi gerakan gitu. Biasanya non litigasi itu kita menuntut menyuarakan isu itu. Biasanya kalau di Jogja itu aksi non litigasi mereka turun ke jalan, mereka demo, dia turun ke jalan aksi membentangkan poster ya seperti yang terjadi pada tahun 2018. Salah satu anggota pers mahasiswa itu ikut demo, lalu dia ditangkap polisi lalu dipenjara. Berarti itu. Salah satunya itu ya, aksi non litigasi itu ya turun ke jalan demo gitu, menyuarakan aksinya gitu. Itu non litigasi tadi yang udah disebutkan Mas Lanza. Bisa bekerja sama dengan LBH juga. Ya, LBH. Dengan ya biasa lembaga LSM ya, untuk LSM itu gitu. Itu sih kalau di BP Jaker perumusan mengenai jejaring pers mahasiswa itu biasanya kalau di Jaker itu mendata anggota anggota PPMI gitu. LPM mana saja yang masih ikut bersama PPMI. Berarti ada yang nggak ikut PPMI gitu? Iya, tidak Ada. semua LPM itu di Indonesia ikut PPMI, nggak ikut PPMI gitu. Seperti LPM Kentingan di Solo itu kan baru tahun-tahun akhir-akhir ini mereka ingin bergabung bersama PPMI gitu. Memang sebelumnya mereka tergabung di PPMI, namun memang saya tidak tahu karena mungkin ada hanya suatu permasalahan Iya, ada. internal dari mereka sendiri, terus akhirnya tidak tergabung ke PPMI, dan akhirnya di tahun 2021 ini akhir-akhir ini mereka udah ada inisiatif untuk bergabung lagi dengan PPMI. Terus ada PP Litbang. Litbang itu lebih ke Peningkatan wacana, iya, keisuan juga bisa, lalu ke pengembangan sumber daya manusia juga. Ya sama sih kayak Litbang di LPM masing-masing gitu. Iya. Namun fungsinya mereka lebih menguatkan bagaimana LPM itu bisa berkontribusi banyak di PPMI gitu. 4 ini menjadi pilar yang penting dalam PPMI gitu. Itu sih kalau lihat dari tugas-tugasnya mereka di PPMI ya sebenarnya lebih ke mengayomi LPM. Gitu. Jadi gimana Mas Ridwan? Nah tadi kan ada yang katanya nggak semua LPM itu gabung ke PPMI ya. Nah itu kalau mau gabung kalau nggak gabung itu atas kemauan sendiri atau gimana itu? Ya
ya kembali. kembali ke LPM masing-masing. Kan adanya wadah ini untuk mewadahi LPM yang ada gitu. Jadi ketika LPM itu akhirnya ingin bergabung, mungkin secara teknis dalam prosesnya bakal diadain yang namanya konsideran dari LPM itu sendiri, kayak apa ya? Pendeklarasian. Deklarasi bahwa dia akhirnya menggabungkan diri gitu. Yang aku dengar kemarin PPMI nasional juga baru ngadain kongres gitu ya. Ya, kongres ke-16 di Eh, Tulungagung. mungkin bisa disinggung sedikit mengenai kongres itu. Kalau di kongres kemarin kan secara langsungnya aku nggak ikut ya. Mungkin dari Mas Fajar yang ikut langsung dan memaparkan Dewan Kota Solo bisa menjelaskan lebih. Mungkin kalau keadaan kongres kemarin ya apa ya? Ya biasa sih seperti tahun-tahun kemarin gitu kan, ada pemaparan kota, lalu ada perkumpulan sekjen-sekjen yang sekjen Dewan Kota se-Indonesia gitu. Lalu ada pemilihan kepengurusan baru atau pemilihan sekjen baru gitu kan. Lalu ada pendemisioneran pengurus PPMI yang sebelumnya gitu kan. Ya, mungkin rangkaian acaranya seperti itu gitu. Namun Pembahasan ADRT juga, lalu kemarin juga sempat disinggung bahwa kita itu perlu adanya manifesto, yaitu pernyataan sikap atau bisa dikatakan menjadi pengingat bagaimana pers mahasiswa itu memiliki arah dan gerakan kemana gitu. Lalu apabila bercerita tentang pemaparan kota, ya memang Kota Solo sendiri pun sekarang masih dikatakan vakum gitu. Iya. Dari kepengurusan yang sebelumnya. Ya kan sekjen sebelumnya yang aku dengar di podcast juga ngisi. Nah, itu setelah Mas Taufik itu sekarang juga masih vakum gitu. Walaupun sempat adanya muskot dan di situ sempat adanya pergantian sekjen, namun karena adanya suatu konflik internal, PPMI Dewan Kota Solo pun dipaksa untuk vakum lagi kayak gitu. Jadi sekarang vakum. Iya, ya kosong kepengurusan. langsung kepengurusan. Oke. Jadi apa ya? Memang pada bulan September kemarin ya, lebih tepatnya tanggal 12 ya. Iya. Itu sekjen PPMI setelah Mas Taufik itu mengundurkan diri dari kepengurusan PPMI yang sekarang gitu. Iya. Berarti sempat terbentuk. Iya, sempat Jalan terbentuk. 3 bulan. Jalan 3 bulan ya. Terpilihnya 4 orang menjadi pengurus itu kan ada Lili Melia Rahman dari LPM Lokus sebagai sekjen, Iya. lalu ada Mas Alfanza sebagai biro umum, Ada lalu juga Mas ada Effendi Sudarmono dari LPM LPM Balance, Balance. lalu ada saya sendiri Renaldi Fajar dari LPM Apresiasi sebagai PP Caker gitu. Nah, Setelah adanya muskot, terbentuknya 4 orang ini jadi pengurus. Di situ pun mulai jalan, namun di tengah perjalanannya sekjen Dewan Kota Solo Lili Melia Rahman karena adanya permasalahan pribadi, di situ terpaksa harus mengundurkan diri dari jabatannya. Jadi akhirnya karena kekosongan kepengurusan tadi di Dewan Kota Solo dibawa ke Kongres memutuskan untuk memvakumkan dirinya. jadi memang belum ada kepengurusan yang sah saat ini. Iya. Jadi bisa dikatakan kita sendiri pun belum melalui rekomendasi dari pengurus LPM sendiri gitu. Dari LPM kita masing-masing belum direkomendasikan gitu. Iya. Jadi tanpa adanya rekomendasi itu kita pun belum sah jadi pengurus. Jadi sebenarnya 4 orang awal itu dikatakan pengurus juga belum. Lebih tepatnya mungkin dikatakan formatur atau orang yang sementara jadi inisiator lah dalam merintis ya pembentukan PPMI Dewan Kota Solo yang baru. Karena sebelum Mas Taufik itu pun sempat vakum lama tuh, sempat vakum 1 tahun atau 2 tahun.
satu periode Nah, sebenarnya. 18 bulan ya. 18 bulan. Jadi masa periodenya Mas Taufik udah habis, setelah itu belum adanya pergantian pengurus dan baru ada Muskot di 2021 ini. Seharusnya Mas Taufik lengser 2020. 20 Dia terpilih sekjen 2018. 2018 dan 2020 harusnya udah 19 harusnya udah Ya, mulai 19 pergantian. akhir. Kalau nggak awal 2020 harus ada pergantian. Harus ada pergantian. Namun ya mungkin Karena ada pandemi. gitu kan. Ya. Ya mungkin pandemi sih yang Iya. menjadi masalah dan Masalah. jadi problem juga di LPM-nya masing-masing gitu. Dan akhirnya sekarang terpaksa vakumkan diri. Jadi mungkin kalau dari Mas Munir atau Mas Ridwan nanti berkenan Jadi Ya. terus PPMI. jadi kan dalam PPM itu katakanlah PPM itu generator. Kita butuh inisiator yang menarik generator itu agar hidup. Jadi kita perlu orang-orang baru untuk siap dalam menjalankan wadah itu sendiri. Ya. Gimana Mas Riwan? Melanjutkan estafeta perjuangan. Iya. Nah, itu. Iya, mantap. Ya. Oke, ini mungkin menuju apa ya? Pertanyaan terakhir ya mungkin. Nah, dari Mas Wanja dan juga Mas Fajar, apa sih yang menjadi harapannya buat PPMI baik itu Dewan Kota Solo maupun nasional? Siapa dulu nih? Mas Fajar dulu lah. Oh, kalau dari saya Mas Fajar mungkin bicara dari lingkungan kita sendiri aja Iya, dari Solo itu kan bicara tentang Dewan Kota ya sebenarnya berbicara untuk diri kita sendiri aja gitu. Kita perlu kesadaran untuk membangun wadah ini menjadi lebih kuat atau menjadi tidak ada gitu. Iya. Jadi memang berangkat dari kesadaran kita sendiri, kesadaran LPM untuk menggerakkan PPM itu seperti apa gitu. Karena kalau tanpa kesadaran bersama atau keinginan untuk memiliki PPM itu sendiri ya PPM tidak akan pernah ada gitu. Jadi ya itu kembali ke kesadaran bahwa PPM itu penting sebenarnya untuk mewadahi kita, untuk menguatkan kita dari segi internal maupun eksternal. Itu sih kalau dariku. Hamzah? Kurang lebih sama sih sama kayak Mas Fajar. PPM itu sebenarnya penting. Namun yang mungkin sekarang aku sangat sayangkan kesadaran diri masing-masing. Entah itu kesadaran diri tiap-tiap person yang ada di LPM atau pribadi masing-masing untuk sadar bahwa PPMI itu penting untuk menjadi wadah gitu. Terlebih lagi di Kota Solo ini, karena Kota Solo ini vakum dikarenakan kekosongan pengurus tadi. Nah, itu harusnya timbul sebuah pertanyaan, kok bisa kosong? Padahal dalam Kota Solo itu sendiri pun ada sekitar Ada 27 LPM yang Tergabung. mengaku jadi anggota PPMI. Iya, tergabung dalam PPMI dan di luar PPMI pun di Solo Raya, masuk ke Wonogiri, masuk ke Boyolali dan mana-mana ada sekitar 40-an LPM sebenarnya. Sempat menjadi anggota PPMI Dewan Kota Sempat Solo. jadi PPMI Dewan Kota Solo dan sekarang yang udah tergabung sebagai PPMI Dewan Kota Solo ada 20-an LPM tadi. Gimana kita bisa bersolidaritas untuk membangun, untuk meneruskan estafet perjuangan tadi. Jadi balik ke kesadaran diri sih. Kalau kita butuh PPMI, kita harus sadar dan kita harus siap gitu untuk melanjutkan. Seperti apa wadah pers mahasiswa tingkat kota Ya. seperti apa. Jadi dari berangkat dari Dewan Kota ya kita bisa berbicara ke tingkat nasional. Mungkin saat ini ya kembali ke diri kita, kembali ke Dewan Kota atau ke LPM-nya, lalu kita baru berbicara ke nasional gitu. Karena memang posisi tawar kita di nasional pun tidak ada gitu. Tidak ada. Itu sih. Berarti urut ya Iya, Iya. harus ada jenjangnya. jenjangnya. Dan dari PPMI itu kan bukan garisnya itu bukan garis komando tapi garis koordinasi. Jadi dari koordinasi nasional Dewan Kota sampai ke LPM gitu. Jadi dari Dewan Kota itu tidak ada ya kasihan LPM-nya gitu. Iya. Itu sih yang sebenarnya Dewan Kota itu penting gitu, untuk menjembatani ke nasional. Ya.
Ya kemarin aja tidak di kongres kemarin yang tadi udah disinggung kan, dari Dewan Kota Solo kebingungan gitu. Tidak ada dewan, tidak ada kepengurusan PPMI Dewan Kota gitu kan. Akhirnya yang maju ke pemaparan kota pun bukan pengurus PPMI gitu. Lalu di pemaparan sekjen pun, pembahasan sekjen kota pun tidak ada dari pengurus PPMI gitu kan. Itu sih. Oke. Ya mungkin dicukupkan Ya. gitu ya. Tadi juga sudah menarik pembahasannya terkait dengan sejarah, terus peran, fungsi, terus perjuangannya seperti apa, sangat menarik. Ini kalau dilanjutin kayak sampai besok selesai ya. Panjang sekali. Panjang sekali. Panjang itu. Panjang Tadi sekali. Kalau bicara sejarah pun Sejarah pas 1 pun, jam nggak ya, selesai kayaknya. nggak selesai. Sejarah tadi pun masih secara singkat ringkasnya lah. Mungkin bisa didiskusikan bersama-sama lagi Iya. dalam waktu. Yang akan Dan lanjut itu ya. juga bisa jadi awal mula kesadaran diri kita gitu. Sebelum kita makin masuk atau makin mendalami PPMI, kita harus berkaca dari sejarah. Kita harus tahu dulu sejarahnya kayak gimana. Sebagai bahan refleksi. Iya. Oke, mungkin itu dulu. Baiklah, mungkin itu dulu pembahasan podcast kali ini. Tetap stay tune di akun kita ya, podcast. Nanti bakal ada episode-episode selanjutnya. Sebelumnya makasih dulu nih buat Mas Fanza sama Mas Fajar yang udah ngisi Ya, podcast pada episode kali ini. sama-sama. Terima kasih kembali. Masih telah diundang di Iya. podcast. Ya, Pembahasan seperti ini sebenarnya menarik. ya semoga nanti bisa terus seperti slogan tadi ya, moto tadi, terus berjejaring dan saling menguatkan. Sekian podcast pada episode kali ini. Bicara nggak harus pakai suara. Perang nggak harus pakai senjata. Salam pers mahasiswa.